Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti dari hidup yang benar-benar baik? Bukan cuma sekedar sukses atau bahagia sesaat ya, tapi sebuah kehidupan yang utuh, yang penuh berkah dan sejahtera. Ternyata pertanyaan ini tuh udah ada dari 2500 tahun yang lalu loh. Dan jawabannya tertuang dalam sebuah naskah kuno yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi, ceritanya dimulai di suatu malam. Pas menjelang pagi, sang Buddha lagi berdiam. Tiba-tiba didatangi sesosok dewa yang cahayanya terang banget. Nah, dewa ini datang bawa satu pertanyaan yang ternyata udah jadi perdebatan sengit di antara para dewa dan manusia selama bertahun-tahun. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Mohon diterangkan, apakah berkah utama itu? Jawaban Sang Buddha atas pertanyaan abadi inilah yang kita kenal sebagai Mahamanggala Sutta. Dan yang menarik banget, jawabannya tuh bukan soal ritual-ritual aneh atau anugerah yang jatuh dari langit. Sama sekali bukan. Sutta ini justru kayak sebuah peta jalan, sebuah panduan yang super praktis buat kita, manusia biasa, untuk mencapai kesejahteraan sejati dalam hidup sehari-hari. Oke, coba kita pahami dulu kata kuncinya. Manggala atau berkah. Penting banget nih, dalam konteks ini, berkah itu bukan keberuntungan atau hoki. Berkah adalah sebuah kondisi atau sebuah tindakan yang memang berguna buat kesejahteraan kita. Sesuatu yang kita bangun, yang kita kembangkan secara sadar, bukan sesuatu yang tiba-tiba dikasih. Ini adalah panduan buat orang-orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat seperti kita. Nah, jalan menuju kehidupan yang penuh berkah ini, uniknya dimulai dari luar. Dari fondasi yang paling dasar, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kedengarannya fundamental banget ya, tapi ini justru yang sering kita lupakan. Yuk, kita lihat gimana semua ini dibangun. Ini nih yang bikin kaget, berkah pertama yang diajarkan Buddha itu justru adalah tidak bergaul dengan orang dungu. Terdengar kasar ya, tapi dungu di sini tuh bukan soal IQ atau kecerdasan, tapi soal orang yang tindakannya merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, kita dianjurkan bergaul dengan pandita, orang bijaksana yang bisa ngebimbing teman-temannya ke jalan yang baik. Jadi, pilihan teman gaul kita itu adalah langkah pertama yang nentuin kita bakal dapat berkah atau malah penderitaan. Jadi, 3 berkah fondasi ini jelas banget polanya. Semuanya berawal dari lingkungan kita. Intinya, kemajuan kita tuh nggak dimulai dari dalam diri kita sendiri, tapi dari siapa yang kita pilih untuk ada di sekitar kita, dan siapa yang kita hormati. Ini dasarnya banget. Setelah fondasi eksternal kita kuat, nah, baru deh kita beralih ke tahap selanjutnya. Membangun diri sendiri, sekarang fokusnya ke dalam. Tentang gimana kita mengasah keterampilan dan membentuk karakter pribadi yang kokoh. Di sini kita lihat ada 4 pilar yang saling nyambung. Perjalanannya dimulai dari punya pengetahuan luas atau bahu saja, lalu pengetahuan itu diterapkan jadi keahlian praktis atau sipinca buat cari nafkah. Tapi itu semua harus dilandasi sama disiplin moral atau vinayo, dan disempurnakan sama cara kita ngomong, yaitu subhasita, ucapan yang baik. Keempatnya ini bareng-bareng menciptakan individu yang utuh dan berkualitas. Oke, dari pengembangan diri, jalannya sekarang meluas lagi keluar, menuju tanggung jawab kita ke keluarga dan masyarakat. Jadi setelah diri kita jadi lebih baik, fokusnya geser ke bagaimana kita bisa berkontribusi buat orang lain di sekitar kita. Coba deh kita lihat daftar tanggung jawab ini. Relevan banget kan sampai sekarang? Perhatiin deh urutannya, dimulai dari unit terkecil, menopang orang tua dan melindungi keluarga, baru meluas ke masyarakat lewat pekerjaan yang etis dan kemurahan hati. Ini benar-benar resep lengkap buat kehidupan sosial yang stabil dan harmonis. Dan kutipan ini, wow, ini ngegambarin dengan indah banget betapa dalamnya penghargaan terhadap keluarga dalam ajaran ini. Sutta ini bahkan bilang kalau menghormati seorang ibu itu nilainya setara dengan menghormati seorang Buddha. Ini menempatkan tanggung jawab kita ke orang tua di level spiritual yang tinggi banget. Lanjut lagi ya, dari tanggung jawab eksternal kita diajak buat masuk lebih dalam lagi ke ranah batiniah. Ini semua tentang memurnikan pikiran kita dan menumbuhkan kebajikan dari dalam diri. Kualitas-kualitas batin ini bisa kita lihat polanya. Ada yang fokusnya ke pengendalian diri, kayak menghindari perbuatan jahat. Terus ada juga yang tujuannya menumbuhkan sikap batin yang positif, kayak rasa syukur, sabar, dan rendah hati. Ini semua bukan cuma teori, tapi disiplin praktis yang bisa kita latih setiap hari buat dapetin kedamaian batin. Nah, ada satu poin penting banget di tahap ini, yaitu mendengarkan kebijaksanaan pada waktu yang tepat. Teks ini menekankan kalau ini bukan cuma buat orang tua loh. Justru, mendengarkan ajaran yang bajik di saat yang pas, itu bisa bawa perubahan positif yang dalam banget, nggak peduli berapapun umur kita. Sekarang, kita sampai di puncaknya, di ujung dari semua perjalanan ini. Setelah kita bangun fondasi, kembangin diri, penuhi tanggung jawab, dan murniin batin,
Terus apa hasil akhirnya? Inilah yang disebut berkah tertinggi. Tujuan akhirnya ternyata bukan untuk menghilangkan semua masalah dalam hidup. Ya, nggak mungkin juga kan? Tujuannya adalah untuk punya batin yang tidak tergoyahkan. Batin yang tetap tenang, tetap seimbang di tengah pasang surut kehidupan yang pasti akan kita alami. Inilah yang namanya ketahanan batin sejati. Memangnya apa aja sih pasang surut itu? Ajaran ini menyebutnya 8 kondisi duniawi atau lokadama. Ada untung dan rugi, tenar dan gak terkenal, dipuji dan dicela, juga bahagia dan menderita. Setiap manusia di dunia ini pasti ngalamin ini semua. Nah, batin yang penuh berkah itu bukan yang cuma ngalamin sisi positifnya aja, tapi batin yang gak terombang-ambing sama keduanya. Dan inilah kualitas dari batin yang tak tergoyahkan itu. Dia bebas dari kesedihan atau asokam, bebas dari noda kemarahan atau virajam, dan yang paling penting, dia aman dari ketakutan atau khemam. Ini adalah kondisi kebebasan emosional yang sejati, puncak dari semua latihan yang kita lalui sebelumnya. Sutta ini ditutup dengan sebuah janji yang, luar biasa banget. Bahwa dengan mengikuti jalan ini, seseorang akan jadi tak terkalahkan dimanapun mereka berada. Bukan tak terkalahkan secara fisik ya, tapi batinnya nggak bisa dikalahkan oleh kondisi apapun. Kemanapun mereka pergi dalam keselamatan. Dan itulah berkah utama mereka. Nah, setelah kita menelusuri peta jalan yang umurnya 2.500 tahun ini, dari membangun fondasi sosial sampai mencapai batin yang tak tergoyahkan, pertanyaannya sekarang kembali lagi ke kita masing-masing. Dari ke-38 berkah ini, kira-kira manakah yang paling relevan untuk Anda kembangkan saat ini dalam hidup Anda?